Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Hamdi dari mahasiswa UIN Araniri Banda Aceh, Prodi PTI, Pendidikan Teknologi Informasi. Ingin menjelaskan sedikit tentang multiplexing dan spread spectrum. Apa itu multiplexing? Multiplexing adalah proses penggabungan beberapa kanal, pembagian bandwidth dari sebuah jalur data di antara berbagai macam jenis komunikasi. Pembagian sebuah jalur kanal komunikasi menjadi beberapa subkanal komunikasi. Perangkat yang menjelaskan multiplexing juga disebut multiplexer atau MUX. Di sisi penerima, gabungan sinyal itu akan kembali dipisahkan sesuai dengan tujuan masing-masing. Proses ini disebut demultiplexing. Perangkat yang melaksanakan demultiplexing juga disebut demultiplexer atau demux. Nah, seperti ini ilustrasi dari multiplexing. Ada beberapa teknik dari multiplexing. Yang pertama itu ada frequency division multiplexing atau FDM, time division multiplexing atau TDM, statistical time division multiplexing atau STDM. Baik, yang pertama itu ada FDM, frequency division multiplexing. Frequency division multiplexing ini yaitu gabungan banyak kanal input menjadi sebuah kanal output berdasarkan frekuensi. Menggunakan Gordband, total bandwidth dari seluruh kanal dibagi menjadi sub-sub kanal oleh frekuensi. Contoh yang paling dikenal dari FDM ini ialah siaran radio dan televisi kabel. Dan FDM ini juga disebut kode transparan. Seperti ini ilustrasi dari FDM. Dan Gordband. Ada beberapa macam dari FDM. Baik, yang pertama itu ada FDM Data Channel Application, FDM Voice Channel Application. TDM, Time Division Multiplexing, yaitu prinsip kerjanya berkebalikan daripada FDM tadi. Pembagian kanal-kanalnya juga menjadi sebuah keseluruhan output berdasarkan waktu, mempunyai time slot. TDM juga biasa digunakan untuk komunikasi point to point. Pada TDM, penambahan peralatan pengiriman data lebih mudah dilakukan. TDM lebih efisien daripada FDM. Seperti ini contoh ilustrasi dari TDM, Time Division Multiplexer. Cara kerja TDM yaitu pertama ada bit interleaved multiplexing dan byte interleaved multiplexing. Bit interleaved multiplexing. Yang pertama yaitu masukkan bit tunggal dari port I atau O merupakan keseluruhan output pada semua kanal. Ada time slice, membutuhkan sedikit buffer pada terminal. Byte interleaved multiplexing. Yang pertama ada model pengirimannya berdasarkan byte atau words. Besar keseluruhannya bandwidth dalam pengiriman bisa berlebih. STDM atau Statistical Time Division Multiplexing. TDM yang bekerja seperti FDM, mengurangi atau menghapus alokasi idle time pada terminal yang tak aktif,
menghapus atau mengurangi blok-blok kosong dalam blok-blok pesan campuran. Seperti ini contoh dari ilustrasi STDM. Baik, kita akan masuk ke judul spread spectrum. Apa itu spread spectrum? Spread spectrum ini adalah sebuah metode di mana komunikasi semua sinyal disebar di seluruh spektrum frekuensi yang tersedia. Pada awalnya dikembangkan untuk kepentingan militer dan intelijen. Ide dasar adalah untuk menyebarkan sinyal informasi melalui bandwidth yang lebih luas untuk mencegah dilakukannya pencegatan informasi dan gangguan-gangguan lainnya. Sebuah sistem spread spectrum harus memenuhi kriteria. Ada beberapa kriterianya. Yang pertama itu sinyal yang dikirimkan menduduki bandwidth yang jauh lebih lebar daripada bandwidth minimum yang diperlukan untuk mengirimkan sinyal informasi. Yang kedua, pada pengirim terjadi proses spreading yang menyebarkan sinyal informasi dengan bantuan sinyal kode yang bersifat independen terhadap informasi. Yang ketiga, pada penerima terjadi proses despreading yang melibatkan korelasi antara sinyal yang diterima dan replika sinyal kode yang dibangkitkan sendiri oleh suatu generator lokal. Dalam komunikasi spread spectrum ini, semakin lebar bandwidthnya, maka akan semakin tahan terhadap jamming dan akan semakin terjamin tingkat kerahasiaannya. Ada beberapa kelebihan dari teknik spread spectrum, yaitu kerahasiaan terjamin. Nah, keamanan informasi ada pada sinyal spektrum ini. Karena format transmisinya berupa kode menyebabkan sinyal spread spectrum ini tidak dapat ditangkap oleh penerima yang tidak dikehendaki, karena penerima tersebut tidak mengetahui pola kode yang digunakan pada pengirim. Yang kedua, ada mampu menekan interferensi. Kemampuan menekan interferensi ini mendasari penciptaan dan pengembangan sistem spread spectrum. Daya yang rendah, sinyal yang diterima pada receiver tidak lagi merupakan sinyal asli namun sudah mengalami penambahan noise interferensi. Efek dari interferensi ini dapat diturunkan oleh pengolahan gain. Kinerja ketika terjadi interferensi yaitu pada proses transmisi dapat terjadi gangguan atau interferensi yang dapat memengaruhi informasi yang terkirim. Nah, sinyal yang diterima pada receiver tidak lagi merupakan sinyal asli namun sudah mengalami penambahan noise. Efek dari interferensi dapat diturunkan oleh pengolahan gain. Klasifikasi teknik modulasi spread spectrum. Yang pertama itu ada direct sequence spread spectrum atau DSSS. Dalam sistem spektrum tersebar runtun langsung semua penggunaan menempati lebar bidang yang sama pada waktu yang sama, tetapi dengan runtun atau sandi yang unik yang saling ortogonal. Nah, sandi ortogonal ini yang digunakan pada komunikasi CDMA spektrum. Spektrum tersebar runtun langsung memiliki syarat antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu korelasi silang antara sandi sama dengan 0 atau sangat kecil. Tiap runtun memiliki 1 dan min 1 dengan jumlah yang sama atau jumlah bit 1 dan min 1 berbeda 1 bit. Yang ketiga, perkalian titik terskala atau perkalian sandi dengan versi transposnya sendiri dibagi panjang sandi.
Arsitektur pengirim dan penerima. Yang pertama, arsitektur khas dari pengirim direct sequence spread spectrum atau DSSS, dan arsitektur khas dari penerima direct sequence spread spectrum atau DSSS. Pengirim dan penerima. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari DSSS, yaitu kelebihannya kinerja anti-jam dan noise sangatlah baik dan juga lebih sukar dideteksi. Dan kekurangan dari DSSS ini yaitu membutuhkan kanal pita lebar dengan distorsi fasa kecil. Waktu akuisisinya juga lama, membutuhkan generator kode dengan rate yang tinggi, tidak bisa generator kode yang rendah. Dan juga ada masalah di nirvarnya. Baik, yang kedua itu ada frekuensi hopping spread spectrum atau FHSS. Nah, pada spektrum ini tersebar lompatan frekuensi. Frekuensi pembawa yang memodulasi isyarat informasi tidaklah konstan melainkan berubah secara periodis. Keuntungan menggunakan sistem VHSS ini yaitu yang pertama untuk melawan frekuensi selective fading, untuk melawan narrowband interference, dan juga untuk melindungi dari intentional jamming dan pengawasan pihak luar. Sistem lompatan frekuensi ini juga dibagi berdasarkan pesat lompatannya. Bila pesat lompatan lebih besar dari pesat simbol, maka disebut dengan lompatan frekuensi atau biasa disebut fast frequency hopping. Pada sistem FH ini terdapat beberapa simbol yang ditransmisikan pada frekuensi yang sama, yaitu fast frequency hopping dan juga slow frequency hopping. Ada juga beberapa kekurangan dan kelebihan dari FHSS ini. Yang pertama itu kelebihannya jumlah tebaran sangatlah besar. Penempatan pada spektrum frekuensi juga dapat diprogram, waktu akuisisi yang sangat cepat, dan juga pengaruh masalah nirvarnya sedikit, tidaklah banyak. Kekurangan dari FHSS ini lebih kompleks dan sukar dalam perancangannya. Yang ketiga ada hybrid spread spectrum. Nah, sistem ini dibuat karena sistem spektrum tersebar yang ada sebelumnya memiliki kelemahan. Jadi sistem ini dibuat karena sistem sebelumnya itu memiliki beberapa kelemahan. Sistem DSS memiliki keuntungan anti multipath, namun memiliki kelemahan masalah nirvar dan tidak sepenuhnya dapat lepas dari jamming. Sistem hybrid ini mencakup semua sistem spektrum tersebar yang menggunakan kombinasi dua atau lebih teknik yang dibahas sebelumnya, atau kombinasi dengan teknik masuk jamak lainnya. Dengan menggabungkan teknik dasar modulasi spektrum, maka didapat 4 macam sistem hybrid seperti yang tertera, yaitu DSFH, DSTH, FHTH, dan juga DSFH-TH. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya tentang multiplexing dan spread spectrum. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya mahasiswa dari UIN Araniri Banda Aceh mengucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.